Halo para penggemar Geoprofis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai medan listrik bagian yang kedua ya. Medan listrik itu adalah daerah dalam ruang yang masih mendapat pengaruh gaya Coulomb atau gaya elektrostatik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai gaya Coulomb yang bekerja pada satu muatan yang diletakkan dalam medan listrik. Misalkan saya mempunyai plat yang kiri bermuatan positif, yang kanan bermuatan negatif. Tentu saja akan ada medan listrik dari positif ke negatif. Nah, kalau misalkan ada muatan positif di dalamnya, ini satu muatannya, muatan positif di dalamnya, maka dia akan mendapat gaya Coulomb atau gaya elektrostatis dengan arah sesuai arah medan listriknya. Jadi ini arah medan listriknya kan ke kanan, maka gaya pada muatan positif ini juga ke kanan arahnya. Nah, kalau negatif pada arah yang sebaliknya, jadi dia akan mengarah ke kiri. Jadi saya ulangi lagi, kalau ada muatan positif diletakkan dalam medan listrik, dia akan dapat gaya dengan arah sama arah dengan medan listriknya. Nah, kalau negatif dia akan melawan arah medan listriknya. Nah, kalau kita menghitung berapa gaya yang dialami oleh muatan itu, kita pakai rumus ini ya. Jadi F sama dengan Q kali E. Nah, ini sudah saya beri keterangan, F itu adalah gaya Coulomb, atau gaya elektrostatika, atau gaya listrik, satuannya adalah Newton. Kalau Q itu adalah muatan listrik yang ada di dalam medan listrik itu. Sebenarnya adalah muatan partikel, ya. Partikel bermuatan listrik itu banyak, bisa proton, bisa elektron, bisa ion-ion. Nah, kalau E di sini menyatakan medan listriknya, satuannya adalah Newton per Coulomb. Nah, kalau misalnya saya punya medan listrik, arahnya ke atas, terus ada muatan positif di dalamnya, maka muatan positif akan dapat gaya juga ke atas. Kenapa? Karena kalau muatan positif itu kan dapat gaya dengan arah sesuai arah medan listriknya. Ini arah medan listriknya ke atas, jadi gayanya juga ke atas. Nah, terus kemudian misalkan medan listriknya miring ke bawah seperti ini, ada muatan negatif di dalamnya, maka muatan negatif akan mendapat gaya melawan arah medan listriknya. Jadi lihatlah sini gayanya itu miring ke atas, tapi medan listriknya miring ke bawah. Jadi ini kan berlawanan ya, berlawanan arah itu. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, proton yang bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, mula-mula diam di plat positif. Jadi mula-mula di plat positif ini ya. Medan listrik sebesar 10 Newton per Coulomb di antara dua plat berarah ke kanan. Seperti ditunjukkan gambar, massa proton 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Berapakah gaya Coulomb yang bekerja pada proton ketika bergerak? Nah, bergerak maupun diam itu akan dapat gaya sebesar Q kali E ya. Jadi Q-nya muatan proton tersebut itu adalah medan listriknya yaitu 10 Newton per Coulomb. Kita tinggal mengalihkan jadi hasilnya 1,6 kali 10 pangkat min 18 Newton. Nah, itulah gaya yang bekerja pada proton. Nah, pertanyaan B, percepatan proton. Ingat bahwa F itu M kali A. Nah, F-nya tadi sudah diketahui kan, 1,6 kali 10 pangkat min 18. Massa proton saya masukkan, ini bisa kita cari A-nya. Percepatannya adalah 9,6 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaan yang C, kecepatan proton pada saat menabrak plat negatif. Jadi ini kan gerakannya dipercepat dari positif ke negatif karena ada gaya arahnya ke kanan. Gaya menimbulkan percepatan. Percepatan ini konstan sifatnya. Jadi konsepnya GLBB. Kalau GLBB maka kecepatan akhir di plat negatif VT kuadrat itu sama dengan V kuadrat plus 2S, di mana S itu jarak dua plat yaitu 10 cm. Karena mula-mula diam berarti VO-nya 0 ya. Mula-mula diam di plat positif, VO-nya 0. Kemudian A-nya ini ya, saya masukkan 9,6 kali 10 pangkat 8 kali S. S-nya jarak tempuhnya 10 cm, 0,1 meter. Jadi kalau begitu hasilnya di sini VT kuadrat kita bisa hitung hasil VT-nya akar dari ini semua hasilnya adalah 1,4 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Nomor 2, ion Ca2+, E ini adalah muatan elementer 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Jadi ini sebenarnya muatan satu proton. Bergerak dalam medan listrik E 0,2 Newton per Coulomb yang berarah ke kanan. Hitunglah besar gaya Coulomb pada ion tersebut dan kemana arahnya.
Jadi ini ada partikel bermuatannya bergerak melintas dalam medan listrik dengan membentuk sudut 30 derajat arah vektor kecepatan terhadap medan listriknya. Kita jawab ya. Oke, nah kalau gayanya ya pasti Q kali E, nggak peduli dia bergerak, dia membentuk sudut berapa, ya sembarang, terserah. Yang jelas gayanya cuma bergantung pada muatan dan medan listriknya. Jadi Q-nya di sini berapa ya, Ca12? Ca12 itu muatannya adalah 2 kali E ya, positif 2 kali E. Ini soalnya positif, ion positif. 2 kali E dikalikan dengan medan listriknya. Nah, E-nya itu ini muatan elementer 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. E-nya 0,2. Jadi kalau saya kalikan hasilnya 6,4 kali 10 pangkat min 20 Newton. Itulah gaya yang bekerja pada ion Ca12 dengan arah tentunya ke kanan sesuai dengan arah medan listriknya. Ingat, medan listriknya ini ke kanan. Jadi gayanya juga ke kanan. Kenapa? Karena ini muatannya positif. Akan dapat gaya dengan arah sesuai arah medan listriknya. Nomor 3, bola besi masanya 100 gram bermuatan min 2 mikrokulom. Digantung tali lembut yang sangat ringan. Medan listrik E 4 kali 10 pangkat 5 Newton per kulum berarah ke atas mengenai bola itu. Berapakah tegangan tali pada keadaan kesetimbangan? Jadi bola ini bermuatan negatif ya, terus digantung dengan tali yang lembut dan ringan. Ada medan listrik dari bawah ke atas arahnya. Kita jawab ya. Oke, kita gambar dulu gaya yang bekerja pada bola ini. Bola itu punya berat arahnya ke bawah. Terus gaya kulumnya kemana arahnya pada bola ini? Karena dia bermuatan listrik negatif ya. Maka dia akan dapat gaya kulum dengan arah melawan arah medan listriknya. Arah medan listriknya kan ke atas ini. Berarti gaya kulumnya arahnya ke bawah. Nah, kalau tegangan tali gambarnya seperti ini ya. Nah, tegangan tali seperti itu. Tapi tegangan tali yang bekerja pada bola itu adalah yang menjauhi bola tersebut. Jadi ini ya, yang arahnya ke atas itu tegangan tali yang bekerja pada bola. Nah, karena bola ini dalam keadaan kesetimbangan, maka sigma Mj harus 0. Semua jumlah gaya ke arah sumbu Y harus 0. Anggaplah yang vertikal itu ke arah sumbu Y, yang horizontal ke arah sumbu X ya. Nah, karena T di sini arahnya ke atas, positif ya. Yang ke bawah, F sama W ini harus negatif. Jadi T min F min W sama dengan 0. Oleh sebab itu T-nya sama dengan F plus W. Nah, F-nya kita uraikan. Karena ini muatan terletak dalam medan listrik. Gaya kulumnya dialami ya Q kali E. Ditambah dengan M kali G ya. Nah, Q-nya tadi kan ini, min 2 mikrokulum. Atau kalau jadikan kulum itu 2 kali 10 pangkat min 6 kulum. Lihatlah tanda negatif tidak boleh dimasukkan ya. Jadi tanda negatif muatan itu hanya untuk mengetahui arah gayanya kemana. Dalam perhitungan tanda min itu harus dibuang. Kalau E-nya 4 kali 10 pangkat 5 sudah diketahui dalam soal, masanya ini saya jadikan kilogram. 100 gram itu 0,1 kilogram dikalikan G-nya 10. Jadi kalau kita hitung ini hasilnya adalah 1,8 Newton. Nomor 4, bola besi masanya 300 gram bermuatan plus 15 mikrokulum digantung tali lembut yang sangat ringan. Medan listrik E sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton per kulum berarah ke kanan mendatar mengenai bola itu. Berapakah sudut simpangan tali terhadap arah vertikal pada saat terjadi keadaan setimbang? Jadi ini tali mula-mula di sini kan bersama bolanya itu. Bolanya bermuatan, kena medan listrik arahnya ke kanan. Sehingga gaya kulum pada bola ini arahnya ke kanan. Makanya dia menyimpang ke kanan gitu. Ya oke, kita jawab ya. Nah coba saya gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada bola ketika menyimpang sebesar theta sudutnya terhadap garis vertikal. Bola itu punya berat. Beratnya W selalu ke bawah ya. Kemudian ada gaya kulum arahnya sesuai arah medan listriknya. Medan listrik ke kanan, gayanya juga ke kanan. Karena ini muatannya positif. Nah, terus kemudian tegangan tali kalau digambar seperti ini. Tegangan tali yang bekerja pada bola itu yang menjauhinya. Yang arahnya miring ke atas itu ya. Oke, nah sekarang kalau saya lanjutkan, saya tarik garis lurus. Kalau di sini theta, maka ini pun sudutnya theta. Sama kan? Oke, saya pindahkan vektornya. W-nya saya pindahkan ke sini ya. Besarnya sama, arahnya pun sama ya. Jadi memindahkan vektor itu boleh. Asalkan besarnya sama, arahnya sama.
Terus kemudian F-nya, pangkalnya F ini saya taruh di ujungnya W seperti ini. Saya akan menggunakan cara poligon untuk menyelesaikan soal ini. Nah, terus kemudian T-nya yang miring ini ya. Saya geser ke sini. Jadi pangkalnya T saya taruh di ujungnya F. Seperti itu. Akhirnya terdapat vektor mutar seperti ini. Disebut juga vektor siklis poligon. Ini menunjukkan bahwa benda ini dalam keadaan setimbang. Karena vektornya siklis. Oke, nah sekarang kalau kita cari tan theta, karena ini segitiga siku-siku, tan theta itu E per W. Kenapa saya menggunakan tan theta ya? Nah, karena di sini nanti F-nya bisa dihitung, W-nya bisa dihitung. Sedangkan T-nya nggak diketahui dalam soal. Nah, kita uraikan aja F-nya G kali E karena satu muatan terletak di dalam medan listrik. Nah, W-nya M kali G ya. Nah, kita tinggal masukkan G-nya 1,6 kali 10 pangkat min 5. Karena ini kan 10 pangkat min 6 kali 15. Jadi ini hasilnya. E-nya medan listriknya ini 2 kali 10 pangkat 5. M-nya 0,3 kg dikalikan G-nya 10. Jadi kalau nggak tahu dalam soal, G-nya dianggap 10. Jadi ini tan theta kalau dihitung ini hasilnya kan 1 ya. Ini 0,3 kali 10 juga ini. Ya kan? Jadi 0,3 kali 10 sama sehingga tannya itu 1. Kalau tanya 1 berarti sudutnya 45 derajat. Jadi bola ini akan menyimpang dengan sudut simpang theta 45 derajat terhadap arah garis vertikal. Physics is very easy and fun.